Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di video ini kita akan membahas tentang web push notification. Ya, ini notifikasi yang sama ketika kita membahas tentang Firebase Cloud Messaging ya. Jadi Firebase Cloud Messaging ini dia punya fitur notifikasi yang bisa digunakan untuk aplikasi mobile pakai Flutter atau menggunakan web browser. Jadi nanti setiap web browser yang mengakses aplikasi kita itu akan memiliki token. Kemudian kita bisa mengirim mereka notifikasi, baik ketika mereka sedang menggunakan aplikasi, sedang buka web kita, ataupun ketika webnya ditutup ya, seperti itu. Jadi alurnya, bentuk notifikasinya seperti ini. Kemudian alurnya masih sama. Nanti kita dari server Laravel kita, nanti kita akan ngirim data ke Firebase yang akan mengirimkan data tersebut ke device-nya ya, baik ke handphone ataupun ke web browser. Oke, saya langsung saja. Untuk memulai notifikasi, yang pertama itu pastikan project kita itu berjalan di protokol HTTPS ya, bukan HTTP. Jadi ini saya tambahkan S, munculnya HTTPS seperti ini. Nah, kalau kita mau setting HTTPS itu enaknya pakai Laragon ya. Di Laragon sangat gampang sekali. Tinggal klik kanan di ikonnya Laragon, lalu di menu Apache pilih SSL, kemudian klik Enable. Udah selesai. Kemudian setelah itu add Laragon CRT to Trustor. Oke, kalau sudah langsung di stop, lalu di start kembali. Jangan lupa di bagian dokumen rootnya setting ke project kita ya, supaya begitu dibuka localhost kayak saya ini langsung muncul aplikasinya. Jadi tidak perlu pakai artisan server lagi ya. Nah, kemudian kalau kita sudah setting HTTPS, berikutnya adalah kita ke situsnya Firebase di konsol adminnya ini. Kita masuk ke menu project setting. Oke, di menu ini nanti di bagian bawah ada menu your apps ini. Tinggal pilih SPP Mobile Ogg yang web. Ya, ini ada Android, iOS yang web. Oke, kalau sudah di sini ada dua cara. Yang pertama lewat npm, yang kedua lewat CDN. Ya, lewat CDN. Kita akan coba menginstalnya lewat npm ya. Kalau npm kan tinggal kita jalankan di command ini, kita install. Oke, kemudian saya contohkan di sini. Kita paste, ini project kita paste. npm install Firebase. Kalau sudah tinggal enter saja. Lalu kemudian konfigurasinya bisa kita copy di sini. Oke, kita copy to clipboard. Lalu kita buka file app.js. Seperti ini. Kita pastekan. Nah, ini kan kemarin kita pernah pakai VT ya untuk data table ya, kita pakai data table. Oke, ini kalau mau dihapus boleh. Lalu berikutnya kita lihat dokumentasi dari Firebase web push message-nya di sini. Oke, ini dokumentasinya. Kita sudah npm sudah, initialize sudah, akses ini contohnya kalau kita menggunakan Firestore, tapi kita tidak menggunakan Firestore ya. Nah, ini dia nih. Kita kan pakainya messaging for web. Oke, tinggal diklik. Nah, di sini pertama ini kita copy ya, kita initialize dulu untuk package messagingnya. Kita tambahkan ini harusnya koma get token, kemudian on message. On message-nya O nya huruf kecil ya. Lalu setelah itu kita initialize messagingnya, kita taruh di bawah sini. Kemudian sebelum kita jadi yang mau kita lakukan pertama kali ini adalah mendapatkan token dulu ya. Kita mau dapatkan token browser kita. Nah, sebelum kita mendapatkan token, kita harus melakukan permission dulu. Ini ada function namanya request permission. Function ini kita klik kanan dulu di sini ya. Klik kanan, buka. Nanti akan kelihatan GitHub-nya, tinggal kita copy saja. Nah, ini dia. Klik indeksnya. Saya klik yang tadi mana, request ya, request permission nih. Oke, ini tinggal kita copy saja notification-nya, kemudian kita pastekan di project kita. Kita buat function dulu ya, function
Nama functionnya request permission. Oke, kemudian ini kita taruh di sini. Ini kita alert saja, kita buat alert silahkan aktifkan. Oke, seperti ini. Lalu berikutnya kita lihat dokumentasinya lagi sini. Ini ya, setelah kita melakukan permission nanti muncul di sini dia ya. Nanti kita coba. Sekarang berikutnya kita bisa mendapatkan tokennya. Ini perintahnya nih, tinggal copy saja. Di sini di GitHub-nya tadi ada juga harusnya. Receive message, ini get token ini. Oke, ini perintahnya sama saja ya dengan yang di sini. Oke, ini saya copy ini saja, copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke, lalu show permission UI, ini saya panggil request permissionnya. Oke, sudah. Kemudian di sini kita print tokennya. Bukan print ya, console.log ya, .log current token. Nah, current token ini butuh namanya Favit key ya. Favit key ini bisa kita buka lagi di sini di Firebase bagian cloud messaging, buka tabnya di cloud messaging, kemudian ini kan Apple app configuration, kita yang web configuration ini. Klik key pair ini, kemudian ini dihapus, pastekan di sini, simpan ya. Oke, kalau sudah, langkah berikutnya kita lihat lagi dokumentasinya. Kalau kita lihat lagi nih, FCM requires a Firebase messaging sw.js nih, berarti kita buat file dengan nama Firebase strip messaging strip sw.js. Copy. Saya buka file baru ya, Ctrl N, langsung Ctrl S, kita simpan di folder public sini, di luar saja langsung. Nah, nanti otomatis dia detect ya. Oke, kita save. Sudah selesai. Nah, kode yang ada di sini itu kodenya sebentar. Kalau kita lihat di sini ada enggak ya? Di sini tidak ada. Coba kita back di service worker. Oke, dia adanya di service worker. Sebenarnya kodenya itu kalau yang khusus untuk bagian ini, file Firebase messaging sw ini, itu kita bisa lihat di GitHub-nya ya. Nih, sample on GitHub. Kalau tadi kan hanya snippet codingnya. Nah, kalau ini dia ada quick start project-nya. Jadi kita bisa lihat project front end-nya di sini. Oke, pilih ini. Kemudian ini saya blok semua nih. Saya Ctrl A, copy, kita pastekan di sini. Oke, kalau kita baca ini konfigurasi ini hanya untuk hostingan di Firebase. Kita tidak pakai. Yang kita pakai itu yang ini. Oke. Nah, dia butuh ini apk out domain ya. Ini copy paste saja dari sini tadi nih. apk out domain. Oke, kita copy. Pastekan di sini. Oke, kalau sudah simpan, ini kita hapus. Kemudian ini sudah selesai. Jadi aktifkan import scriptnya, lalu setting apk dan lain-lain dari app.js ini. Jadi ada dua file js ya. Kemudian sudah selesai. Nah, di app.js di sini kita bisa tambahkan ada satu perintah lagi namanya onMessage ya. onMessage itu pada saat ini nih, receive message. Jadi pada saat kita nerima notif, apa yang mau kita lakukan? Nah, di sini misalnya ini dia onMessage. Saya copy saja. Kita pastikan di sini. Jadi di sini kita buat alert. Alertnya misalnya ada notifikasi baru. Oke. Nah, ini sudah selesai nih. Kalau sudah, berikutnya tinggal kita jalankan perintah npm run dev. Jangan lupa di app-snit di bagian bawah sini kita tambahkan advt. Folder kita kan resource
js app.js. Oke, seperti ini. Atau bisa lihat di app.bleed ya, app.bleed. Nah, ini dia pt. Kalau yang di sini ini kan dia dua nih, ada dua, yang SCSS juga sama. Kalau SCSS ini untuk yang CSS-nya. Nah, kalau kita pakainya cuman yang app.js saja. Jadi kita tambahkan di app snit kita, di layout kita. Oke, simpan. Sekarang kita akan refresh tampilan kita, klik inspect, lalu di bagian konsol kita lihat. Nah, ini dia ada token, ini tokennya. Saya refresh lagi. Oke, ini dia tokennya. Tokennya ini harusnya tidak berubah ya. Ini contohnya ESKey. Kalau kita refresh lagi, harusnya dia tetap ESKey. Oke, sip. Ini saya copy nih, kita mau coba kirim notif ya. Copy tokennya. Kemudian kita buka messaging di Firebase, lalu kita kirim pesan create your first campaign. Ini klik create, kita coba SPP online, ada pembayaran baru misalnya, kirim. Ini kita hapus dulu, kita masukkan token yang baru. Oke, kita lihat di sini. Seharusnya dia ada jeda biasa ya, agak nunggu sedikit kita. Oke, sip. Nah, ini dia munculnya, ada notifikasi baru yang ada jeda ya, jedanya lumayan. Nah, ini nanti di sini konsolnya nih muncul juga. Ini data kita kan juga kelihatan ya, notifikasi yang kita kirim juga kelihatan. Oke, udah selesai. Kalau ditutup ya, misalnya programnya ditutup, harusnya dia tetap bisa ngirim notif juga ya. Misalnya seperti ini nih, nanti dia muncul notifnya di bawah sini, di samping sini ya, kalau di Windows 11. Oke, untuk video ini kita sudah selesai. Nanti tinggal kita setting channelnya di project kita. Jadi di project kita nanti kita akan buat channel untuk web pushnya. Kemudian kita simpan juga tokennya. Jadi kita simpan token dulu, setelah token disimpan baru kita buat channelnya. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu. Ini kenapa dia tidak muncul localhost operator beranda? Mungkin tokennya berubah ya. Saya coba copy tokennya. Ini dia nih, aneh juga ya. Nanti kita coba cek nih, harusnya tokennya itu tidak berubah. Jadi seharusnya token itu kalau sudah di generate tidak usah lagi kita generate ulang. Nah, nanti kita buat tuh, ada kode tambahan nanti kita buat. Saya coba kirim. Oke, klik. Oke, ini muncul. Kemudian kita coba lagi, kalau yang di background kita tutup. Oke, klik. Harusnya kalau misalnya kita lagi buka-buka yang lain, dia muncul di sini harusnya. Atau ke blok. Oh, ini ya sudah ada nih. Nah, ini dia. Sudah ada, tapi dia ke blok ya kayaknya. Oke, saya coba lagi. Nah, ini dia nih, baru muncul. Jadi nanti kita notifnya seperti ini ya. Kalau diklik nanti kita bisa melakukan action tertentu ya. Misalnya dia otomatis sudah lucu. Nah, ini munculnya double nih. Kenapa? Karena di sini kita disable saja yang ini. Oke, udah selesai. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pembahasan kita di video berikutnya, yaitu bagaimana menyimpan token web browsernya, kemudian bagaimana mengirim message dari aplikasi Laravel kita. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.